semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan bermain role play dengan tema komunikasi mengenai pelayanan kesehatan. Judul Dokter Congkak Ilmu yang Terbuang. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota berserta peran-perannya. Yang pertama ada Deva sebagai Dokter Deva. Halo. Selanjutnya ada Vika sebagai Dokter Vika. Halo. Kemudian yang ketiga ada Widya sebagai Suster. Halo. Selanjutnya ada Rena sebagai Suster. Halo. Selanjutnya ada Anissa sebagai pasien. Halo. Selanjutnya ada Anissa sebagai Ibu Deva. Halo. Selanjutnya ada Selsa sebagai pasien. Halo. Dan yang terakhir ada saya, Tania, sebagai narator dan direktur. Mari kita masuk ke dalam cerita ini dan temukan makna terkandung di dalamnya. Pada suatu Senin pagi yang cerah, hiruk-pikuk kota besar pun mulai terasa. Saat itu, hal yang sama pun dialami oleh dokter muda lulusan terbaik di Universitas Negeri bergengsi yang bernama Deva Rahmaning Tias. Pada pagi itu, Deva bergegas berpamitan dengan ibunya untuk pergi bekerja pada hari pertama di rumah sakit Sehat Rumah. Bu, Ibu, Deva mau berangkat kerja. Oh iya, Nak. Pesan Ibu buat kamu layani pasien-pasienmu dengan sepenuh hati ya, Nak. Alah, Bu, itu mah gampang. Aku kan salah satu lulusan terbaik di kampusku. Teori-teori kedokteran sudah di luar nalar. Oke, kalau gitu aku pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Tapi, Nak. Waalaikumsalam. Anak itu. Sebelum selesai mendengarkan perkataan dan salam dari ibunya, Deva langsung terburu-buru untuk pergi ke rumah sakit Sehat Rumah. Beralih ke rumah sakit saat itu bersuasana sangat sibuk. Deva dan Vika yang notabene adalah dokter baru di rumah sakit tersebut langsung mendapat arahan untuk segera melayani pasien yang ada di rumah sakit. Selamat pagi, Bu. Saya akan memeriksa infus dan tekanan darahnya ya. Baik, Dok. Dalam hati pasien. Sifat dokternya dingin banget. Kayak ubin masjid aja. Au, Dok. Sakit tangan saya. Sebentar ya, Bu. Kalau mau diperiksa, emang begini prosedurnya. Jadi tahan aja. Di samping itu, di dalam ruangan yang sama, Dokter Vika yang hanya lulusan dari universitas biasa pun dengan ramahnya sedang memeriksa pasien. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah mendingan? Selamat pagi, Bu Dokter. Alhamdulillah sudah lebih baik. Nah, permisi. Alhamdulillah, permisi, izin memeriksa infus dan tekanan darahnya ya, Bu. Oh, monggo dok, silahkan. Setelah kedua dokter baru tersebut selesai memeriksa pasien, kemudian pergi menuju ruangannya, terdengar bisik-bisik kecil di antara pasien yang telah diperiksa tadi.
Bu, apes banget deh rasanya. Kebagian dokter yang jutek banget. Loh, masa Bu? Tadi saya malah kebagian dokter yang ramah banget loh, Bu. Murah senyum lagi. Duh, lain kali kalau kebagian dokter itu lagi, saya mau nolak deh, Bu. Iya sih, prosedur perawatannya bener. Tapi saya gak mau lagi dijutekin, Bu. Nanti yang ada malah saya makin sakit lagi. Gara-gara lihat muka dokternya yang gak ada senyum-senyumnya itu. Sebulan pun berlalu. Masa-masa percobaan untuk menjadi dokter tetap pun akan segera usai. Suster-suster di sana pun mulai menilai dan membicarakan kinerja dari kedua dokter tersebut. Bun, tahu nggak? Saya tadi barusan ikut dokter Deva untuk pemeriksaan rutin pasien. Dan dia tadi ditegur sama pasien gara-gara mukanya yang jutek dan terlalu kaku mengikuti prosedur katanya. Bukannya bagus ya kalau prosedurnya dilakukan secara benar? Iya sih, benar. Cuman pasien kan bukan alat peraga yang nggak punya hati. Ya mana mau kalau tiap diperiksa ngelihat muka dokter yang jutek dan ucapnya ketus gitu. Berarti beda banget ya sama dokter Vika. Dia justru populer loh di kalangan para pasien karena keramahannya. Tanpa disadari oleh kedua suster tersebut, ternyata sedari tadi direktur utama dari RS mendengar obrolan mereka. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Ngomong-ngomong, tadi saya dengar kalian sedang membicarakan kedua dokter tersebut ya? Kurang lebihnya seperti yang Bapak dengar tadi. Dokter Deva kurang bisa untuk menjaga keramah tamahannya, sedangkan Dokter Vika sangat baik dalam keramah tamahannya, Bapak. Selama ini saya juga sudah memonitori perkembangan dari dua dokter tersebut. Apa yang kalian katakan memang menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk saya, siapa yang akan menjadi dokter muda di rumah sakit kita. Mohon maaf Pak sebelumnya, jika saya boleh bertanya, bukannya dokter Deva itu lulusan terbaik di universitas bergengsi ya Pak? Sedangkan dokter Vika hanya lulusan dari universitas biasa. Apakah nantinya kita tidak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang pintar dibandingkan seperti dengan dokter Deva, Pak? Memang hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa kepintaran adalah modal utama. Namun kepintaran saja tidak cukup jika digunakan dalam masyarakat. Butuh attitude dan sikap yang baik agar kita bisa membaur dengan masyarakat. Orang pintar itu banyak sekarang, tapi orang yang memiliki attitude dan kepribadian baik itu jarang saat ini. Akhirnya pun masa percobaan selesai dan Dokter Vika lah yang menjadi dokter tetap di RS Sehat Rumah. Dokter Deva pun merasa tak terima dan mengadu kepada ibunya dengan perasaan kecewa. Bu, Ibu, aku gagal Bu menjadi dokter tetap di rumah sakit. Padahal aku udah ngerasa menjalankan prosedur dan menerapkan ilmu-ilmu yang selama ini aku pelajari. Tapi kenapa? Aku justru tertolak. Tenang dulu, Nak. Sabar. Coba kamu introspeksi dulu. Kamu memang sudah baik dalam bidangmu, tapi kamu lupa belajar ilmu kehidupan, Nak. Kita hidup di masyarakat sosial, dan pasien-pasienmu yang kamu rawat itu adalah manusia. Pasti yang menjadi kekuranganmu adalah kepribadianmu yang terlalu dingin, Nak.
Coba kamu merubah sifat dinginmu itu dan sudah ikhlaskan saja. Mungkin bukan rezeki kamu. Baik, Bu. Aku mengerti. Memang sudah banyak yang bilang seperti itu. Namun, aku selalu membanggakan dan percaya bahwa pencapaian pendidikanku adalah hal utama untuk masuk ke dunia kerja. Aku lupa tentang masalah kepribadianku sendiri. Maaf, Bu. Kesimpulan dari cerita ini adalah dalam sebuah pelayanan publik, khususnya dalam hal kesehatan, tentunya selalu ditangani dengan orang-orang yang memiliki kecakapan dan ilmu yang tinggi di bidangnya. Karena setiap pekerjaan yang akan dilakukan semua akan langsung berdampak dengan pasien atau konsumen. Namun ternyata kecakapan dan ilmu yang tinggi tidak menjamin seorang tenaga kesehatan mampu bertahan. Perlu dibutuhkan kecakapan, berkomunikasi, ramah tamah, dan attitude yang baik. Karena memang tenaga kesehatan bukan berhadapan dengan benda mati, melainkan dengan manusia yang mempunyai pikiran dan hati.